Hai teman-teman, kali ini kita akan menganalisis best practice role of government pada MOU BPKP dengan PT Bio Farma, PT KAI, dan PT POS Indonesia. Anggota kelompok 1 yang menganalisis tentang hal ini adalah Kamala Dwi Latifah, Muhammad Zain Fikri, Natalia Trimilenia, Samra Ramadana, dan juga Zulfikar Suryanirta. Sebelum menganalisis hal tersebut, marilah kita melihat sejenak berita mengenai MOU BPKP dengan PT Bio Farma, PT KAI, dan PT POS Indonesia. Dalam rangka pengembangan, penerapan, dan penguatan tata kelola perusahaan yang baik, PT Bio Farma, PT POS Indonesia, dan PT Kereta Api Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 bertempat di kantor PT Bio Farma, Jalan Pasteur nomor 28 Bandung. Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Disaksikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Boni Anang Dwianto. Penandatanganan ini dilakukan oleh PLT Direktur Utama PT Bio Farma Juliman, Direktur Utama PT POS Indonesia Gilarsi Wahyu Setiono, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Iman Ahmad Nugraha. Direktur Produksi selaku PLT Direktur Utama PT Bio Farma Juliman dalam sambutannya mengharapkan dengan kerjasama ini BPKP dapat membantu meningkatkan pengembangan penerapan dan penguatan tata kelola perusahaan yang baik agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun secara global. Dengan prinsip saling membantu sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan potensi masing-masing terkait penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan harapan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun global. Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Boni Anang Dwianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan MOU ini menunjukkan komitmen dari jajaran BUMN untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Boni Anang mengharapkan kerjasama ini bisa berdampak dalam peningkatan kinerja perusahaan secara komprehensif dan optimal sehingga menguntungkan bagi perusahaan. Guna meningkatkan kinerja BUMN secara komprehensif dan optimal, maka manajemen BUMN perlu menjalankan kepengurusannya dengan aturan main yang jelas, mengoptimalkan peran dari seluruh organ utama perusahaan. Setiap keputusan diambil melalui analisis yang mendalam, didukung dengan kajian dan analisa risiko yang baik dan matang. Dan atas setiap risiko yang dipandang signifikan, perlu disiapkan langkah pengendalian yang jelas, sehingga setiap keputusan dan gerak langkah yang diambil akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi BUMN.
Hal pertama yang akan kita analisis adalah kategori dan tipe kerjasama. Kerjasama antara BPKP Jawa Barat dengan PT Bio Farma, PT Pos Indonesia, dan PT KAI merupakan kerjasama dalam bentuk koordinasi dengan tipe joint planning, karena keduanya melakukan perencanaan bersama terkait dengan peningkatan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal ini, BPKP merupakan pihak yang berperan untuk membantu meningkatkan pengembangan penerapan penguatan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG, dan berharap agar ketiga perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya secara komprehensif dan optimal. Selanjutnya adalah bidang dan jenis kerjasama. Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding antara BPKP dengan PT Bio Farma, PT KAI, dan PT Pos Indonesia menjadi bukti kerjasama antara pihak-pihak tersebut dalam bidang tata kelola. Dengan kerjasama ini, BPKP diharapkan dapat membantu meningkatkan pengembangan penerapan dan penguatan tata kelola perusahaan yang baik agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun secara global. Selanjutnya, jenis kerjasama antara BPKP, PT Bio Farma, PT KAI, dan PT Pos Indonesia tergolong dalam jenis pelayanan jasa. Dalam hal ini, pihak-pihak tersebut menyetujui kerjasama dalam bidang tata kelola dengan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan tata kelola yang baik sehingga bisa berdampak pada peningkatan kinerja secara komprehensif dan optimal, menguntungkan bagi pihak-pihak tersebut dan berdampak positif pada masyarakat melalui pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah prasyarat best practice yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, budaya dan filosofi, kemudian cara kerja yang baru, kemudian akuntabilitas dan insentif, dan yang terakhir, cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program, dan pelayanan. Dari budaya dan filosofi, kita mengambil 2 garis besar, yaitu informasi dan juga manajemen pengetahuan kerjasama. Berbagi informasi serta manajemen pengetahuan kerjasama juga menjadi prasyarat dalam penerapan Wall of Government, dan tentunya kerjasama dan hubungan yang efektif top-down dan bottom-up dalam membentuk filosofi organisasi atau koordinasi yang baik. Kemudian, cara kerja yang baru yang dibagi menjadi 3, yaitu penyelenggaraan kepemimpinan, expertise, dan juga fleksibel. Terkait bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan yang berbagi antara satu sektor dengan sektor lainnya. World of Government juga mensyaratkan adanya keahlian atau expertise yang melekat pada SDM yang terlibat di dalamnya. Proses yang dilakukan oleh tim World of Government juga seyogyanya fleksibel atau tidak kaku, mengikuti perubahan yang mungkin terjadi serta adanya sumber daya yang kooperatif. Prasyarat berikutnya yaitu akuntabilitas dan insentif. Prasyarat ini berkaitan dengan peningkatan pertanggungjawaban. Peningkatan akuntabilitas dan insentif antara lain yaitu perolehan informasi terkait GCG yang menjadi dengan lebih mudah, output laporan GCG yang lebih baik, dan juga peningkatan scoring GCG. Prasyarat yang terakhir yaitu cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program, dan pelayanan. Prasyarat ini terkait dengan inovasi program atau layanan guna meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi instansi. Prasyarat ini terdiri dari pendekatan BPKP dengan OBRIK secara kolegial, kesetaraan dalam pelaksanaan fungsi BPKP dengan OBRIK, dan terakhir, konsultasi guna peningkatan pelaksanaan GCG. Sekian analisis mengenai Best Practice Wall of Government pada MOU BPKP dengan PT Bio Farma, PT KAI, dan juga PT Pos Indonesia. Maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih.